Selamat datang di tutorial Evan Saputra 72 blogspot.co.id. Dalam sesi pertama kita telah membahas tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Word 2007. Berikut dengan fungsi-fungsi dari menu serta toolbar. Untuk memperjelas fungsi-fungsi dan cara penggunaan Word, kali ini saya akan mencoba belajar membuat sebuah naskah. Setelah kita membuka dokumen baru yang bisa diklik di desktop, shortcutnya seperti ini, double kanan, atau bisa juga dari start program, kemudian kita cari Microsoft Office. Kita cari Microsoft Office di sini. Ya, kemudian kita buka Microsoft Office Word 2007. Jika tampilannya seperti ini, kita klik saja maximize. Ya, sini ada dokumen 2. Inilah judul dari Microsoft Word. Secara default dia akan menuliskan dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dan seterusnya, yang bisa kita rubah nanti, ganti namanya pada saat kita klik save atau save as. Untuk kali ini saya akan mencoba membuat contoh surat undangan. Saya sudah membuatkan di sini, ya, sini kita drag, ya, blok ini, atau bisa juga menggunakan keyboard Ctrl A. Kontrolnya jangan dilepas, tekan Ctrl kemudian tekan A bersamaan. Setelah itu kita lakukan klik kanan copy, atau bisa juga melalui keyboard Ctrl, tekan Ctrl kemudian tahan bersamaan dengan C, copy. Ya, kemudian kita kembali ke dokumen tadi. Di sini kita bisa langsung paste, klik kanan, ya, klik kanan di sini di area kosong, kemudian paste. Bisa juga dari keyboard tekan Ctrl bersamaan dengan huruf V bersamaan, ya, seperti itu. Biasanya sebelum kita menulis isinya naskah, ataupun sudah ada naskah, kita tentukan dulu marginnya, layoutnya seperti apa. Kita klik page layout, kemudian kita klik margin, ya, kita ke bawah menuju ke custom margin. Nah, secara default
Microsoft Office 2007 akan menuliskan ukuran dari top. Top itu adalah jarak antara sisi atas kertas dengan teks atau naskah, ya, jarak sini dengan sini. Sementara bottom, ya, bottom ini adalah jarak antara sisi bawah kertas dengan teks. Di sisi bawah sini dengan teks. Sementara left adalah jarak antara sisi kiri kertas dengan sisi kiri naskah sini. Sementara right adalah jarak antara sisi kanan kertas dengan sisi kanan naskah. Ini kanan spasi sini. Kemudian gutter adalah jarak spasi tambahan pada margin kiri yang ditunjukkan sebagai tempat penjeridan, ya. Saya sebutkan tadi kiri karena posisinya kiri. Jika di sini top, maka dia top, ya. Gutter itu hanya dua posisi, antara kiri dengan top atas, karena untuk jilid biasanya di sebelah kiri atau di jilid dari atas. Kita di sini bisa merubah isi atau jaraknya sesuai dengan keinginan kita. Namun untuk kali ini saya biarkan saja secara default ini. Kemudian orientasinya, apakah kita menggunakan portrait atau landscape. Portrait itu adalah memanjang, sementara landscape melebar. Ya, kita klik, kemudian kita tentukan favor atau kertasnya. Ya. Apakah di sini kita menggunakan letter A4 atau legal? Ya, kali ini saya gunakan A4. Atau Anda juga mungkin punya kertas tersendiri, sesuaikan custom size di sini, ya. Anda bisa merubah sininya, ya, melalui tombol keyboard huruf angka atau menekan dari mouse seperti ini. Ini merubah-rubahnya. Kali ini saya bikin A4 saja. Kemudian layoutnya, ya, kita karena membuka dokumen baru, sini kita tentukan saja new page, ya. Kemudian di header, header ini adalah jika suatu saat atau naskah ini ingin ada kop suratnya, maka kita bisa berikan jarak di sini untuk kop suratnya, ya. Di sini 1,25 cm. Di sini secara defaultnya dia 1,25. Kita bisa tentukan sendiri sesuai dengan ukuran dari atau besarnya kop surat yang kita punya. Setelah ditentukan itu, kita klik OK. Di dalam dokumen yang saya buat ini, dokumen sederhana ini, undangan ini, di sini belum saya edit, ya, masih seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin setiap
awal ya, seperti P, kemudian P pada step awal kalimat ya, kita ingin menggunakan huruf besar ya. Nah, di sini kita di menu home kita tentukan melalui change case ya. Kita blok dulu yang mau kita edit, atau bisa dengan keyboard Ctrl A seperti tadi ya. Ini kita klik di sini, kemudian kita Ctrl A ya. Kemudian kita menuju ke change case. Nah, kita sentences case ini adalah membuat huruf pertama pada awal kalimat huruf besar. Kita klik ya, seperti ini. Pada awal sini seperti P, H, T, P ini adalah huruf besar. Namun jika kita ingin huruf besar semua, kita bisa ganti dengan uppercase ya, seperti ini ya. Atau ingin di setiap awal kata, jadi bukan kalimat tetapi setiap awal kata ingin huruf besarnya ya, seperti ini. Kita lihat capital is word ya, seperti ini. Puji S ini ya, kita lihat, perhatikan itu huruf besar di setiap kata, bukan kalimat lagi. Namun biasanya kita tentukan saja hanya di awal kalimat saja. Nah, berikutnya bagaimana kelihatannya biar susunan naskah ini rapih ya. Sini kita bisa tentukan alignnya ya. Kita bisa tentukan perataan kiri, perataan tengah, perataan kanan, atau perataan sebelah kiri dan kanan ya. Atau bisa juga kita melakukan dengan mengklik tombol Ctrl bersama dengan L jika kiri, kemudian Ctrl dengan E jika perataan tengah, kemudian Ctrl R jika perataan kanan, kemudian kita tekan Ctrl J jika perataan kiri dan kanan ya. Jadi kita lakukan blok, atau seperti tadi kita tekan Ctrl A bersamaan, kemudian kita lakukan Ctrl J ya. Kita lakukan Ctrl J ya, seperti itu. Di sini kita lihat, perhatikan dia rata. Nah, jadi ketika dia menyambung, dia akan ke bawah dulu sampai di sini, tidak seperti tadi ya. Tidak seperti tadi kita posisinya seperti ini, nyambungnya antara ini dan ini nggak rata, hanya di sini dia kan kiri, jadi dia rata kiri. Nah, kalau kita kanan, kita kan ratanya di sini, kurang enak dilihat ya. Jadi kita
klik Ctrl A dulu, baru klik Ctrl C ya, seperti ini, atau bisa langsung di sini. Nah, di dalam sebuah naskah surat undangan ya, biasanya hari dan tanggal ini berbeda dari deretannya dengan ini. Biasanya ada posisi bisa di tengah, bisa berada posisi di sebelah sini ya. Nah, ini fungsinya kita bisa tekan tab ya, yang ini ya, seperti ini, kemudian seperti ini ya. Nah, ini pun kan gak rata, sini gak rata, jadi kita juga di sini tekan tab ya, seperti sampai rata. Karena kalau kita menggunakan spasi biasanya nggak rata. Nah, namun bagaimana jika ini yang dua ini ada tanda, misalkan nomor 1, nomor 2 atau dengan simbol ya. Nah, di sini kita menggunakan namanya balet, baik balet seperti ini maupun balet seperti ini, numbering ya. Kita coba, kita blok dulu ini, kita menggunakan balet ya, yang ini view-nya seperti ini ya. Perhatikan ketika mouse kita arahkan ke balet-balet ini ya, kita akan melihat view seperti ini, non seperti ini, kemudian ini ya. Kita pakai yang ini saja dulu ya, seperti ini ya. Kalau ini posisinya biasanya untuk nanti pada naskah yang banyak, yang kompleks, biasanya berbentuk makalah, skripsi, atau laporan-laporan. Nanti akan kita bahas yang secara kompleks di sesi berikutnya. Di saat kita misalkan di dalam naskah ini ya, ada yang mau kita cari atau hanya sekedar berubah ya, kita bisa memanfaatkan fitur find dan refresh. Jadi kita tentukan kursornya di mana ya, tentukan kursor sembarang saja, kemudian kita klik find ya, cari find, atau kita misalkan menggunakan Ctrl F ya, kita klik, misalkan kita mau cari tulisan bapak ya, jadi kita find next. Nah, sini ada satu bapak, kemudian kita cari lagi ya, ada keterangan Word has finished searching the document. Artinya ketika klik ketiga kalinya tadi itu kita tidak bisa program tidak bisa melanjutkan karena kata bapak sudah tidak ada, berarti hanya 2 sesuai dengan yang ada di sini. Jadi kalau banyak itu nanti bisa banyak. Nah, misalkan bapak ini tadi ya, kita mau ganti misalkan dengan paman.
Jadi kita klik saja refresh. Sini kita klik paman, kemudian apakah satu atau semuanya. Jadi kita klik ya. Kalau refresh satu-satu, kita perhatikan yang pertamanya ya, ini saja, berarti hanya satu saja. Kita refresh lagi ya, ini berarti paman, berarti sudah. Jadi kalau mau semuanya tadi ketika ditulis seperti ini, kita langsung refresh all. Jadi semua yang bernama, kalau ada kata bapak, akan diganti dengan paman. Ini cukup memudahkan ketika ada satu kata yang kita ingin rubah. Kalau go to, ini adalah page ya, jadi seksi lain, bookmark. Nanti jika kita page ini, jika kita atau dokumen kita mempunyai beberapa halaman, kita akan menuju ke halaman berapa secara cepat. Jadi kita nanti tinggal tekan di sini halamannya ya. Oke, klik close. Seperti itu dari file atau refresh ya. Berikutnya di sini dokumen ini kita lihat pengaturan spasinya masih seperti ini ya. Di sini spasinya secara value dia 1,15. Jika kita tekan 10, dia akan seperti ini. Bagaimana jika dokumen ini ingin setiap paragrafnya ada jaraknya berbeda dengan setiap baris? Ini baris 1, kedua, ketiga ini kan sama semua, padahal ini adalah bisa dikatakan paragraf baru ya. Kita blok yang mau kita rubah, atau kalau secara keseluruhan kita tekan Ctrl A ya, seperti tadi Ctrl A. Kemudian kita isi add spacing before atau add spacing after. Artinya add space before paragraph itu adalah membuat sebuah spasi paragraf atau sebelum paragraf ya. Jadi beda. Ini kita perhatikan ya. Di sini pun kita bisa atur line spanning optionnya. Before-nya berapa? Ini tadi ini mungkin terlalu besar. Kita ingin misalkan hanya 6 saja ya, seperti ini. Jadi spasinya antara paragraf ini hanya 6 pt saja ya. Jadi kita bisa sesuaikan dari berikutnya. Bagaimana jika tulisannya kita di awal sini atau huruf P ini menjadi besar seperti pada sebuah surat kabar ya. Kita menggunakan fasilitas drop cap. Kita Ctrl A dulu, kemudian klik menu insert, kita cari ini drop cap ya,
seperti ini. Oke, perhatikan. Di drop cup ini kita bisa menentukan seperti apa drop cupnya. Ini biasanya dipergunakan drop cup pada saat pada dokumen seperti majalah atau dokumen-dokumen lain yang berkarakter banyak. Kali ini kita jangan dilakukan ya. Di sini dokumen undangan ini hanya beberapa fitur dari home ya yang kita gunakan, kemudian menu insert ya hanya beberapa, kemudian page layoutnya juga hanya margin karena penggunaan break, line number, information, yang lainnya ini dipergunakan pada dokumen-dokumen yang lebih kompleks ya. Nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya di pembuatan dokumen-dokumen yang kompleks. Dalam pembuatan sebuah dokumen ya, mungkin dalam undangan ini kita memerlukan sebuah kop surat ya, dimana misalkan dalam surat itu berisi atau mempunyai 2 lembar yang panjang misalkan, jadi memerlukan sebuah header atau kop surat ya. Jadi kita klik di insert, kemudian kita klik header ya. Kita gunakan, kita bisa pilih di sini atau di sini ya. Untuk kali ini kita akan mencoba langsung mengedit sebuah header ya. Kita kembali ke home lagi ya. Di sini biasanya header itu ada perataan atas ya. Misalkan di sini kita ketik kerukunan, misalkan kerukunan ORW 03 Kelurahan Makassar. Jalan Antang Raya nomor 43 Makassar ya. Misalkan seperti ini, kita rubah dulu fontnya, misalkan seperti ini. Kemudian kita enter, kita beri border button border ya, seperti ini. Oke. Kita close dulu ya, seperti ini. Kita kelihatan antara perbedaan antara header dengan isi dari surat ini itu kelihatan. Ini tidak bisa diklik ketika dalam menu yang aktif ini, kursor tidak bisa menuju ke
atas karena dia merupakan header ya. Jadi kita edit header, dia akan kursor di sini. Nah, ketika kita menuju ke halaman baru, bisa kita insert blank page ya, seperti ini misalkan. Nah, di sini sudah otomatis header yang kita tulis tadi ada pada setiap halaman. Jadi kita tidak perlu melakukan atau mengisi ulang atau mengcopy paste dari isi header itu atau kop surat ya. Itulah fungsi dari header. Nah, sama seperti fungsi dari footer juga seperti itu. Perbedaannya footer berada di bawah, biasanya ini diisi dengan tanggal atau pengisian dari nomor halaman ya, seperti di pengisian nomor halaman yaitu page number ya. Di sini numbernya itu apakah berada di top, di bottom, di bawah, atau page margin seperti ini, current position ya, atau di format ulang yang kita inginkan. Kita perhatikan di previewnya, kita lihat ya, ini seperti ini. Apakah yang ini, apakah seperti ini atau seperti ini ya. Ya. Atau seperti ini ya, contohnya apa ini, seperti ini, seperti ini. Itu nanti dipergunakan jika dokumennya ini terdiri dari beberapa halaman. Jadi kalau cuma satu halaman kita tidak perlu. Nah, misalkan dalam sebuah ini kop surat itu ada logonya atau gambar ya, kita bisa klik di header, kemudian di edit, kemudian kita klik juga insert picture. Nah, kita bisa mengambil dari dokumen yang ada di komputer kita. Kali ini saya mencoba mengisi, mencoba hanya contoh saja seperti ini. Klik insert. Nah, kenapa di sini file dari gambar ini menimpa ya, karena kita belum melakukan edit. Jadi kita arahkan kursornya sampai muncul tanda panah 4 seperti ini, kemudian klik kanan, kita lakukan ke text wrapping ya, kita lakukan dulu di tag ya, seperti ini. Setelah itu kita tentukan besarnya, sesuaikan dengan yang ada di kop suratnya. Misalkan seperti ini, kita bisa atur sesuai dengan keinginan ya. Jadi nanti di sininya di text wrapping ya, di tag ya, agar tidak menimpa dari dokumen yang ada. Oke, kita close ya, seperti ini hasilnya.
Jadi ketika kita membuat sebuah halaman baru pun, kita akan ditemukannya lagi seperti di halaman pertama ini. Jadi kita tidak melakukan 2 kali. Nah, bagaimana misalkan di dalam sebuah surat ini kita ingin mengisi sebuah tabel, ya. Misalkan kita akan isi di sini ada tabel-tabel yang diperlukan. Ya, kita tinggal insert di area, misalkan di sini. Kemudian kita table. Ya, kita bisa lihat berapa kolomnya, kemudian berapa row-nya. Kan kalau cuma seperti ini, kita akan melakukan perubahan-perubahan di sini, ya, sesuai dengan tempat-tempatnya. Untuk kali ini saya tidak akan membahas dulu masalah table, nanti akan dibahas pada sesi berikutnya yang lebih kompleks. Jadi untuk pertemuan di season 2 ini saya cukupkan sekian dulu. Dalam bahasan membuat sebuah dokumen sederhana dari sebuah undangan dan cara mengeditnya. Jadi beberapa tombol dari menu maupun toolbar yang ada di menu itu sendiri. Ya, nanti kita akan membahas lebih jauh tentang page layout dari segi left, right-nya, page color, watermark, page border, kemudian orientation yang kan sudah tadi ya, di break, kemudian line number, kemudian di reference-nya kita juga akan bahas tentang fungsi-fungsi dari toolbar ini. Kemudian jika ingin membuat sebuah surat, ya, kita bisa saya akan membahasnya nanti dalam pembuatan sebuah surat, labelnya, ya, yang biasa di atas di luar surat itu, kemudian start mailing message-nya kita akan bahas nanti, ya. Jadi masih ada beberapa di insert yang belum kita bahas, yaitu text box, quick fill, word art, signature line, date and time, object, equation, symbol, bookmark, hyperlink, cross reference, ya. Kemudian ada juga clip art, shape, smart art, chart, ya. Nanti akan kita bahas di season berikutnya yang lebih kompleks dan mungkin agak sedikit panjang video tutorialnya. Ini saya bahas hanya sedikit saja biar saudara atau ibu bapak tidak kebingungan. Jadi coba belajar mulai dari sebuah contoh surat yang singkat ini. Sekian dulu video tutorial belajar Microsoft Word 2007 bagian 2 ini. Sampai jumpa di belajar Microsoft Word 2007 bagian
ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.